tuh waktu sekolah ya, kayaknya kan ada dokter kecil kecil gitu ya. Jadi kayaknya dulu kan masih polos sih sebetulnya. Kayaknya seru ya jadi dokter gitu ya, bisa nolong atau bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu. Akhirnya dari situ sih pengen cita-cita jadi dokter, dan kebetulan orang tua waktu itu kakek sama nenek saya juga masih ada ya, sangat mensupport gitu. Walaupun ya dulu saya di kampung ya, nggak kebayang sih bakal jadi dokter gitu, sekolahnya juga di mana nggak tahu gitu ya. Tapi alhamdulillah sih ada jalannya, akhirnya saya bisa sekolah di Fakultas Kedokteran waktu itu. Sebenarnya saya itu ngambil kedokteran itu justru setelah ayah saya meninggal. Jadi kebetulan ayah saya profesinya dokter. Tapi pada saat lulus SMA, saya tidak mengambil kedokteran karena memang jujur passionnya memang bukan di situ. Saya senangnya teknik. Jadi waktu itu saya ngambil teknik sipil. Awal mulanya sih sebenarnya memang ingin bekerja di dunia kesehatan ya. Kemudian dari orang tua menyarankan untuk masuk ke pada saat itu akademi perawat. Jadi masuk ke akademi perawat, alhamdulillah diterima dan jadilah perawat. Sebenarnya enggak ya, basic juga keluarga semua hampir semua guru. Nah kebetulan sekali istilahnya ya udah gitu coba profesi lain. Pas daftar di D3 Atro ya, zaman dulu kan Atro, kemudian saya terima kuliah di situ dan lama-kelamaan kayak nemu oh ini gitu, maksudnya passion saya di sini. Saya lebih senang kerja di praktek, di lapangan, bertemu dengan banyak orang daripada mungkin hanya di belakang meja gitu. Oh, yang pasti orang tua ya. Kalau memang misalnya dibilang perempuan ya ibu ya. Kayaknya udah. Ya, pokoknya mama saya ya. Gak kebayang lah ya Mbak ya, maksudnya bisa menyekolahkan. Orang tua saya kan dua-duanya ASN, bisa menyekolahkan anak-anaknya jadi dokter. Itu udah yang luar biasa menurut saya. Kalau untuk sebagai role model sebagai dokter sih pasti ayah saya ya. Cuman kalau role model dalam kehidupan sehari-hari ya pasti ibu saya. Ibu saya itu apa ya? Menurut saya role model banget buat saya karena ibu saya itu tadinya mahasiswa kedokteran, tapi akhirnya akhirnya nggak selesai gitu. Kata ibu saya sih nggak usah jadi dokter, tapi jadi istri dokter, katanya gitu. Kalau support system terutama dari ibu ya, karena ibu saya juga kebetulan seorang guru bekerja, jadi saya banyak belajar juga dari beliau cara membagi waktu, cara berperan sebagai ibu dan sebagai role model juga. Banyak mengajarkan sih dari ibu karena sama-sama bekerja. Kebetulan yang membuat saya kuat itu kan dari kecil, dari SD saya sudah ditinggal orang tua ya, kebetulan. Terus ibu saya dulu pekerja juga, jadi ibu saya itu pekerja di swasta, terus ibu rumah tangga juga. Nah dengan melihat sosok beliau ke belakang, saya ingat-ingat dia itu orang yang rajin dan bisa gitu loh menghandle, dia kerja ya kerja, di rumah juga istilahnya urusan semua beres. Nah itu yang akhirnya saya berusaha untuk kalau bisa saya seperti almarhumah ibu saya gitu. Kayaknya udah gak bisa dengan kata-kata ya. Mami, terima kasih sudah membesarkan kami bertiga, walaupun Mami tidak didampingin oleh papi gitu kan. Tapi alhamdulillah Mami bisa membesarkan kami, bisa mengantarkan kami menuju apa ya, pintu untuk mencapai cita-cita, kemudian mengantarkan kami berumah tangga. Kami tahu itu berat pasti buat Mami, apalagi anaknya perempuan semua. Itu pasti beban buat Mami karena harus menjaga. Tapi Mami alhamdulillah bisa berhasil. Ya kalau ada ibu, terutama ibu ya, saya mau bilang ibu inilah aku anakmu. Walaupun ibu nggak mendampingi selama ini, cuman sosokmu itu jadi panutan buat saya. Ibu yang rajin, ibu yang strong, ibu yang
bisa handle sana sini, ramah ke semua orang. Itu yang istilahnya ibu bisa lihat kalau saya seperti ini itu juga karena ibu. Hai Mami. Ada apa sih? Happy birthday. Makasih, ya ampun. Selamat hari ibu makan. Apa ya? Aduh, kapan datang ke sini sama siapa? Apa nih? Makasih, Bro. Kok di sini? Hari ibu benar. Mami setiap hari di rumah sakit ngapain aja tuh? Kerja ya kayak gini. Kalau mami di rumah sakit, ini kan tempat periksa nih. Ini kan namanya poliklinik ya. Ini tempat periksa, nanti periksa pasien di situ. Terus kalau beres dari poli, habis itu mami keliling-keliling semua ruangan kayak gitu. Dari pagi sih sampai siang gitu, keliling-keliling seluruh rumah sakit gitu. Seru sih. Kan mami suka jadi dokter ya nggak Yes? Bunda apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Senang banget ada kakak di sini. Capek ya? Kalau capek sih enggak sih, karena udah terbiasa dari dulu ya. Dijalanin aja karena sudah tanggung jawab sebagai ibu dan ibu yang bekerja. Mama tuh emangnya setiap hari kerjanya apa sih? Kerjanya di sini ya ngurusin rumah sakit, ngurusin kalau ada pasien, kayak gitu. Capek nggak? Ya lumayan, enjoy aja. Bunda hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Bunda itu capek nggak sih kalau kerja sebagai radiografer nih? Ya lumayan capek, cuma kan harus tanggung jawab tetap. Pengen capek nggak jadi anak muda? Enggak sih. Mami nih ya kan sebagai dokter sama ibu. Mami punya harapan gak sih kayak buat Ayes gitu? Sebagai dokter dan sebagai ibu ya Yes ya. Ya mudah-mudahan Ayes mau jadi kayak mami sih. Harapannya Ayes mau jadi dokter nggak? Enggak. Bunda ini tuh alat apa sih namanya? Ini CT scan, salah satu pesawat X-ray untuk pemeriksaan organ tubuh pasien. Itu kalau tombol-tombolnya itu buat apa? Itu macam-macam. Mau lihat? Ini apa? Ini namanya alat kateterisasi jantung. Jadi alat buat melihat pembuluh darah di dalam jantung. Nah, kalau pasien-pasien yang kena serangan jantung, itu kan berarti ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Nah, nanti penyumbatannya itu dilihat dengan menggunakan alat ini, gitu sayang. Ya. Mama sehari-hari ngapain sih di rumah sakit? Biasanya mama keliling-keliling, kalau lagi nggak ada rapat, ngeliatin di ruangan-ruangan. Mau ikut? Mau. Boleh. Pakai masker dulu tapi ya. Oke.
pernah kesel nggak sama Ayes? Sering lah. Kesel. Kalau Ayes nggak nurut sama Mami. Tapi jarang sih. Soalnya kalau Ayes orangnya nurut sebetulnya nurut. Ayes paling gampang dibangunin sekolah, ya kan? Gak susah dibanguninnya. Sekolah di mana juga Ayes nurut-nurut aja sih sebetulnya. Mama, apa perasaan Mama pas Tetehnya lahir? Pasti seneng lah. Tapi deg-degan juga. Karena waktu itu Mama umurnya hampir 40 tahun. Jadi Darpes lahirnya operasi. Bunda pernah jengkel nggak sih punya anak kayak Pieng? Jengkel pasti pernah lah. Tapi bukannya Bunda tetap bersyukur punya anak kayak Pieng tuh. Oke? Nah, kesel sama Lala nggak? Bisa kan suka, kadang kalau dibilangin suka nggak nurut, kadang suka nggak ikutin apa yang Bunda mau. Mami pernah bikin kesel nenek nggak? Yo. Sering kali ya. Tapi nggak tahu juga deh. Kayaknya mah sering ya. Soalnya Mami juga suka berantem sama nenek. Suka berantem sama nenek Mami juga. Mama dulu sering bikin kesel Mami nggak? Lebih penting. Kayaknya sih. Semoga aja nggak. Mudah-mudahan sih enggak. Namanya anak remaja ya pasti ada bikin kesel-keselnya lah. Tapi mudah-mudahan enggak. Kalau dulu Bunda pernah bikin kesel Oma nggak? Kayaknya sih sering ya. Jadi malu. Kayaknya sering sih. Soalnya Bunda kadang keras kepala, sama kayak kamu juga kadang keras kepala. Bunda tuh sama ibunya Bunda kangen nggak sih? Kamu lah pasti lah udah lama kan nggak ketemu. Yang juga belum pernah ketemu kan ya? Belum. Iya. Belum pernah. Mama, selamat Hari Ibu ya, Mama. Sama-sama, sehat, panjang usia ya. Mama, Mama juga sehat. Mama sehat, panjang umur. Maaf ya, Ma, kalau sibuk terus, Teteh mah jarang pulang. Makasih banyak. Halo. Makasih, sama-sama. Makasih juga. Sama-sama. Makasih banyak. Kami sayang Bunda. Amin, amin. Kaget, sumpah kaget. Tapi seneng kan? Senang banget. Oke, selamat Hari Ibu. Semoga pernikahan kita semakin langgeng usia sampai kakek nenek. Amin. Mama, selamat Hari Ibu. Terima kasih Mama telah melahirkan anak-anak soleh dan soleha, cantik dan ganteng-ganteng, dan semoga Mama lebih lagi sayang sama Papa. Terima kasih. Ya, Papa, makasih Papa. Nanti juga minta maaf kalau selama ini dalam
Mami membesarkan kami, ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk Mami. Mami minta maaf, mudah-mudahan Mami ikhlas ridho memaafkan. Tidak ada kesalahannya semua anak saya selalu relakan dan selalu mendoakan untuk kebaikan mereka. Ya. Alhamdulillah sudah lebih 30 tahun ditinggal oleh bapaknya, tapi alhamdulillah tetap saya ini kan. Ya Mam, selamat hari Ibu Mami. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana.